Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafri Mulia, NPM 23351031. Saya akan melakukan live coding tentang materi Vue.js. Yang pertama ada pengenalan Vue.js. Vue.js adalah framework JavaScript progresif yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna dan aplikasi web yang interaktif serta responsif. Menggunakan Vue.js memiliki banyak keuntungan. Pertama, Vue.js mudah dipelajari karena sintaksnya sederhana dan mirip dengan HTML, CSS, serta JavaScript. Yang kedua, Vue.js ini ringan dan cepat karena memiliki ukuran kecil tapi performa yang tinggi. Selain itu, Vue.js memiliki fitur data reaktif yang memungkinkan tampilan diperbarui secara otomatis ketika data berubah. Vue.js juga mendukung komponen reusable yang mempermudah pengelolaan kode dalam proyek besar. Vue.js dapat digunakan untuk berbagai aplikasi web seperti to-do list untuk mengelola tugas, e-commerce, dashboard admin, serta chat real-time, dan lainnya. Instalasi Node.js. Untuk menginstal Node.js, pertama-tama unduh Node.js dari situs resmi dan pilih versi yang LTS atau Long Term Support. Setelah proses instalasi selesai, periksa apakah Node.js sudah terinstall dengan menjalani perintah node spasi strip v di terminal dan juga npm spasi strip v di terminal. Langsung saja. Di sini kita buka Node.js. Install. Finish. Kemudian kita cek di terminal cmd node version npm version. Nah, di sini telah berhasil install Node.js. Membuat project Vue dengan Vite. Untuk membuat project Vue dengan Vite, pertama buka terminal atau cmd. Jalankan perintah npm create Vite at latest my Vue app. Ini merupakan nama folder. Spasi strip template Vue untuk membuat project baru. Setelah proses selesai, masuk ke folder project yang dengan perintah cd my Vue app. Selanjutnya install semua dependensi yang diperlukan dengan menjalankan npm install. Setelah instalasi selesai, jalankan project dengan perintah npm run dev. Jika berhasil, Vue akan berjalan dan menampilkan tampilan awal di browser. Ini saya akan menjalankan di terminal. npm create Vite at latest my Vue app dash dash template Vue. Bentar. Ya, cd my Vue app npm install
Nah, di sini telah ada ya beberapa folder. Kemudian npm run dev. Bentar. Nah, tinggal diklik. Nah, di sini telah muncul localhost 5173 di browser. Kemudian ada namanya single file component SFC dalam Vue.js. Nah, single file component ini dalam Vue.js adalah format file .vue yang menggabungkan template, script, dan style dalam satu file. SFC membuat kode lebih terstruktur, mudah dikelola, dan mendukung scope CSS untuk mencegah konflik gaya. Strukturnya terdiri dari template untuk tampilan, script untuk logika, dan data reaktif, serta style untuk mengatur gaya khusus pada komponen. Pendekatan ini meningkatkan keterbacaan dan skalabilitas aplikasi. Nah, ini dia struktur dasar single file component. Nama filenya yaitu myComponent.vue. Ini ada script untuk logika dan data reaktif. Kemudian di sini ada template untuk tampilan. Kemudian ini style untuk gaya. Variabel reaktif dengan ref dalam Vue. Variabel reaktif yaitu ref. Ref ini digunakan untuk membuat variabel reaktif dalam Vue sehingga ketika nilainya berubah, tampilan akan diperbarui secara otomatis. Ini sangat berguna untuk mengelola state dalam komponen, seperti menyimpan data pengguna atau menghitung jumlah klik. Dengan ref, kita dapat dengan mudah mengakses dan memodifikasi nilai dalam template menggunakan interpolasi view. Ini tanda ganda kurung kurawal ini namanya interpolasi view, tanpa perlu pemrosesan tambahan. Selain itu, ref juga membantu dalam menangani perubahan data secara dinamis tanpa harus menulis kode yang kompleks. Di sini ada contohnya, yaitu kode reaktivitas dalam Vue. Saya akan membuat file counter.vue. Saya sudah membuat file counter.vue. Nah, di sini saya akan import ref kemudian saya deklarasikan const count variable count yang merupakan variabel reaktif ref dengan nilai awal yaitu 0. Kemudian di sini saya akan membuat tag p dengan nilai 2 interpolasi view count ya. Di sini saya akan buka di browser. Nah, ini udah ada. Nah, oke. Kemudian saya akan membuat button dan menggunakan onClick. onClick count plus tambah. Di sini saya akan membuat file JS-nya. Copy saja ini, lalu ganti namanya menjadi counter titik, kemudian dihapus, kemudian ini namanya counter, ini components counter.vue. Ini counter. Kemudian saya akan membuat HTML. Nama HTML-nya counter.
Nah, ini ganti counter. Buka di sini, tampilkan counter HTML. Nah, ketika diklik tombol tambah ini, maka nilainya akan berubah menjadi tambah 1. Tuh. Nah, ini saya akan membuat tombol baru, yaitu tombol kurang, button, on click, sama dengan saya buat di sini arrow function pengurangan return. Sini saya return uh, sorry if count titik value lebih dari 0, maka akan count count titik value kurang, di sini pengurangan. Nah, sini namanya button kurang. Maka kita tambah dulu 1, ya dia akan berkurang jadi 1. Nah, atau saya akan membuat tombol reset buat functionnya, ya buat function function count count value sama dengan 0. Saya buat di sini tombol reset dan ini reset. Oke, kita tambah. Kalau ini kurang, nilainya kurang 1, atau kita reset langsung 0. Text interpolation. Text interpolation digunakan dalam Vue.js untuk menampilkan data dinamis di dalam template HTML. Dengan menggunakan tanda kurung kurawal ganda, kita dapat menyisipkan nilai baru dari variabel atau ekspresi JavaScript langsung ke dalam elemen HTML. Fitur ini sangat berguna untuk menampilkan teks yang dapat berubah secara otomatis ketika data diperbarui. Kode pada text interpolation. Di sini ada file greeting.vue dan ini contoh kodenya. Berarti saya akan membuat file greeting.vue. Nah, saya copy aja bagian ini untuk single file komponennya. Kemudian ini dihapus. Ini juga dihapus. Ya, saya akan membuat greet greeting.js. Ini greeting.vue. Oke. Greeting. Kemudian ini buat HTML-nya. Ini namanya greeting aja. Samakan saja. Ini greeting. Greeting.js. Lalu di sini buka greeting
dot sorry HTML. Nah, masih kosong. Sini saya akan membuat variabel name, variabel reaktif ref dengan menyimpan nilai Budi. Oke. Dan juga saya akan membuat variabel reaktif age atau umur dengan menyimpan nilai 25. Di sini saya akan membuat H1 teks sorry. Belajar teks interpolation. Nah, untuk menampilkan variabel reaktif yaitu name dan age itu menggunakan tanda interpolasi view, yaitu kurung kerawal ganda. Sini kita kasih name, halo, namaku, aku berumur, age, aku berumur 25 tahun. Oke. Atau saya pengen buat menampilkan waktu sekarang. Yaitu time, reaktif, ref, new, date, function date, to, local date string, dengan format Indonesia yang ID. Kemudian saya akan membuat set interval. Set interval ini 1000 atau 1 detik. Dan ini time, value sama dengan new. Oke, kita salin aja ini. New date. Nah, ini saya akan membuat const sorry. P waktu sekarang. Waktu sekarang sama dengan time. Function set interval ini gunanya untuk agar waktu itu bukan, ini bukan to local date string tapi to local time string. Ini function dari set interval ini gunanya untuk agar waktu atau time itu selalu update 1 detik tanpa kita merefresh manual. Nah, dia akan terus naik 1 detik. Form binding adalah mekanisme dalam view yang memungkinkan elemen input seperti input, text area, dan select untuk terhubung langsung dengan variabel reaktif menggunakan directive view model. Form binding dalam view menggunakan view model berfungsi untuk menghubungkan elemen input dengan variabel reaktif. Dengan view model, setiap perubahan yang dilakukan pada input akan langsung diperbarui dalam variabel yang terkait. Hal ini sangat berguna dalam membangun formulir interaktif seperti pencarian, login, atau pendaftaran tanpa perlu menulis event listener tambahan. Di sini ada kode pembinding yang berada di dalam file form input.view. Saya akan membuat file form.view. Hapus bagian script. Hapus bagian template. Oke. Kemudian saya akan membuat file JS.
file js form oke, lalu ini diganti form, oi, oke. Di sini ganti form, lalu di sini, lalu greeting ini kita ganti form, dan saya akan membuat formulir yang menginputkan nama, usia, email, jenis kelamin dengan radio button. Pertama, buat div form label nama input type text nama name hapus value ganti placeholder masukkan nama. Kemudian input usia usia r br. Kemudian label email br copy Ctrl V text email ini ganti jadi number, lalu ini ganti masukkan email, lalu label jenis kelamin, in label input type radio, value laki-laki, kemudian perempuan. Kita buat variabel reaktifnya const name
usia, usia, jenis kelamin, email. BR, usia. Ini kita kasih V model. V model, isi name, usia, ini model, email, ini jenis kelamin, jenis kelamin. Dan di bawahnya div H1, buat sini H1, H1, formulir. H1, hasil, input, P, name, usia, nama, nama, if, usia, usia, tahun, terus. Kemudian yang ini, email, email, bagian ini ganti jenis kelamin, kelamin. Oke, kita masukkan nama, Budi Putra Pratama. Kemudian yang usianya 24 tahun. Email budi@gmail.com. Jenis kelamin laki-laki. Ini merupakan form binding. Ini view model. Menggunakan view model.
Event Listener. Event Listener dalam Vue digunakan untuk menangani interaksi pengguna dengan elemen UI, seperti klik tombol, input teks, atau pergerakan mouse. Dengan menggunakan Vue on atau shorthand add, kita dapat menangani berbagai jenis event secara langsung di dalam template Vue tanpa perlu menulis JavaScript tambahan. Event Listener memungkinkan aplikasi menjadi lebih interaktif dengan menangani event seperti klik, hover, key press, atau perubahan input. Selain itu, penggunaannya menyederhanakan kode karena tidak perlu menulis Event Listener secara manual dalam JavaScript vanilla. Dengan menghubungkan event pada elemen dengan metode yang telah definisikan, event listener ini membantu pengelola aksi pengguna dengan data yang bersifat aktif, sehingga aplikasi dapat dikontrol lebih efektif. Kode pada event listener. Ini ada kode di dalam file eventlistener.vue. Lanjut pada file form.vue. Di sini saya akan menambahkan sebuah tombol reset. Tampilkan dulu di browser. Form.html. Oke, masukkan Budi, usia 23, email Budi, laki-laki. Di sini saya akan menambah tombol reset. For function. Oke, name, value, sama dengan 4, usia, email, jenis kelamin. Kemudian buat sini button, br, button, klik, reset, reset, br. Oke, kita masukkan sini Budi Pratama Putra. Masukkan usia 25, masukkan email budi@gmail.com, jenis kelamin laki-laki. Nah, ketika mengklik tombol reset ini, maka data di hasil input dan di dalam formula ini akan berubah menjadi semula, yaitu kosong. Nah, saya akan membuat satu file event listener lagi. Event listener.vue, kemudian file JavaScript, event listener.vue.js, maaf, event listener, event list, kemudian ini event listener, event listener.
Apa? Home greeting. Nah, toko hapus ini, saya akan membuat variabel reaktif pesan, ref, kemudian ada warna, ada counter, ini saya buat template H1, pesan, silakan klik tombol di bawah. Ini. Kemudian untuk stylenya itu pakai vbind. Style pakai vbind. Colornya sama dengan warna red. Bisakah? Bisa saya isi black. Kemudian counter simpan nilai 0. Lalu button di sini pakai add click. Ini klik. Kemudian ini reset. Ini reset. Kemudian total klik, counter, kemudian saya akan membuat event listener click, yaitu function increment arrow function counter dot value plus plus, kemudian pesan akan berubah menjadi halo, kamu telah klik counter value kali. Ini increment. Ya, kita klik. Nah, kamu telah klik 12 kali, total klik segini. Saya ingin membuat ketika telah diklik hingga kelipatan 5, maka dia akan berubah warna. Maka yaitu di sini di increment warna value counter dot value kelipatan 5, maka 5 sama dengan 0.
ada black, red. Tuh, red, black. Tuh, 2, 3, 4, 5. 1, 2, kelipatan 5. 15, 20, 30, 3, 5, 3. Lalu saya akan membuat tombol reset. Function reset row function. Maka counter titik value sama dengan 0, lalu pesan akan berubah menjadi ini lagi. Silakan klik tombol di bawah. Oke. Kemudian warna dot value berubah menjadi black. Kita klik dan ini reset. Oh, belum. Oh, belum saya gunakan di sini fungsinya reset. Ya, udah bisa. Sampai 5, kelipatan 5, 10, reset. Ya. Ketika ini diklik 5, 10, di reset menjadi 0 dan berubah, silakan klik tombol di bawah. Atribut binding. Dalam view digunakan untuk mengikat atribut HTML dengan data yang bersifat reaktif. Dengan vbind, kita dapat secara dinamis mengubah atribut seperti src, ref, class, style, dan lainnya berdasarkan nilai yang ada dalam komponen view. Misalnya, pada elemen tag image, kita bisa menggunakan vbind, .2 src atau shorthandnya .2 src untuk mengatur sumber gambar secara dinamis berdasarkan variabel. Tanpa vbind, atribut hanya menerima nilai statis dan tidak bisa diperbarui saat data berubah. Penggunaan vbind memungkinkan pengelolaan atribut menjadi lebih fleksibel dan otomatis mengikuti perubahan data sehingga meningkatkan interaktivitas aplikasi. Di sini ada kode atribut binding. Nama filenya yaitu atribut binding.view. Di dalamnya terdapat ada script import ref from view dan variabel reaktif yaitu image URL, dan di sini ada tag image di dalam tag template, dan vbind src variabel reaktif image URL. Baik saja, lanjut saja. Di sini saya akan membuat file text custom namanya. Namanya text custom.view. Ctrl A, Ctrl C. Oke. Di sini saya akan membuat text custom, namanya text custom.js. Ini text custom, membuat file HTML. Ini kita copy, F2, text custom. Oke, ini kita ganti text text custom.js. Oke, masuk ke sini. Ini kita buka text custom. Nah, kita hapus ini. Di sini saya akan import ref. Lalu saya akan membuat variabel
reactive text color dengan nilai 0000 atau black. Kemudian bawah, lalu saya akan membuat text size ini saya akan memberi nilai 20. Oke. Oke, pada template saya akan membuat H2, H1 saja. Dan di sini ada style, kemudian sorry salah. Di sini tuh style, kan, style. Ada property color, colornya text color. Kemudian ada properti font size, titik 2, text size. Di sini salah ketik. Saya menggunakan text color. Oh, ini sama. Kemudian di sini saya buat teks ini bisa berubah warna. Oke. Lalu saya akan membuat input label. Ini namanya pilih warna teks. Kemudian inputnya ini color. Ya, ini belum di press. Ini color v model. Kita pilih v model. Namanya text color. Kemudian saya akan membuat label. Namanya label ukuran teks. Kemudian saya akan membuat input lagi. Ini nama inputnya adalah range. Type-nya v model. Itu text size. Nah, di sini kita akan mencoba. Ya, dia belum berubah. Ya, belum bisa berubah. Dia belum bisa berubah. Kita coba lagi. Nah, press. Nah, udah bisa. Hilang. Press lagi. Ya, kita refresh. Kayaknya ada yang salah. Text color range. In 5 max 100. Kita tes. Press. Bisa. Ini bisa berubah warna. Max-nya berapa ya? 50. Oh, sorry. 50. Belum bisa ya? Apakah ada yang salah? Text size, font size, range. PX. Nah, ini.
X. Nah, ini baru bisa. Ketika ketika ini dipilih warnanya, maka teks akan berubah warna langsung, dan ketika ukurannya kita ubah, maka teks akan langsung berubah. Conditional rendering. Conditional rendering dalam Vue digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen HTML berdasarkan kondisi tertentu. Dengan VIF, elemen hanya akan dirender jika kondisi bernilai true. Sedangkan VElse digunakan untuk menampilkan elemen alternatif ketika kondisi bernilai false. Selain itu, terdapat vShow yang berfungsi hampir sama dengan VIF, tetapi elemen tetap ada di dalam DOM dan hanya disembunyikan dengan display none. Penggunaan conditional rendering sangat berguna untuk mengontrol tampilan antara muka secara dinamis, seperti menampilkan notifikasi, memuat data berdasarkan kondisi tertentu, atau menyembunyikan elemen yang tidak diperlukan. Kode pada conditional rendering. Nah, di sini ada conditional rendering.view, di sini ada TypeScript, di dalamnya import ref, kemudian ada variable reactive is visible yang nilainya true, kemudian ada function raw function yaitu toggle, dan di sini ada button dan dua tag v, dan ada vif else, vif else. Baik, di sini saya akan membuat login form. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl B. Ya, kemudian kita buka di sini login. Import ref. Sini import ref, saya akan membuat variable reactive is log in ref false, kemudian const username ref, kemudian const password, ref. Saya akan membuat kelas div container A1 is login selamat datang username silahkan login. Kemudian div
if negasi is locked in, kemudian ada input di model username, type text, lalu tambah placeholder nama. Di sini juga password, password, password br. Kemudian tambahkan button on, button klik toggle login. Kita akan sini buat once toggle login raw function klik. Oh ya, di sini lupa toggle login is login.value sama dengan is login.value button di sendok is login dan username kemudian ada negasi password habis itu apa ya? Ini buttonnya is login. Kita buat sini logiknya.
logout, logout, login. Ini dbf, cek p, hmm, p, sini is login, login berhasil, login belum berhasil. Oh, belum login. Sini ada if is login, titik value, use value, username, titik value, password. Di sini bisa masukkan nama Budi, password, login, dan logout. Di sini saya akan membuat to-do list sederhana. Pertama, variable reactive new test, ref, kemudian variable test, ref, kemudian arrow function untuk nambah tes, test stream sama dengan new test dot value dot stream if test stream sama dengan test dot value includes test stream, test value push test stream. Kemudian sini new test value
Kemudian membuat variabel arrow function remove test sama dengan index test value splice index 1. Kemudian yang saya akan membuat di template ini saya akan membuat div dengan kelas to do container A2 dengan kelas title to do list. Refresh. Kemudian div untuk inputnya container input model new test placeholder tugas baru, kemudian button sini menggunakan key up.enter test button menggunakan on click itu add test ini tambah all test list before test index in test. Kemudian key-nya index kelas test item. Kemudian ada span dengan kelas test text test ada tombol button dengan kelas delete btn, terus ada klik remove test index, hapus.
Kemudian di sini ada v if test len null dengan kelas empty message belum ada tugas. Kita coba, belum. Yang salah. Span test text nah ini baru bisa. Ini saya akan menambahkan style sini ada kelas, mulai dari kelas to do container. Nah, kita cari max width 400 px. To do container 400 px. Margin 50 px. Auto. Kemudian padding 20 px. Border radius 12 px. Terus kita berapa? Kita ke background warna putih. Kemudian kasih box shadow itu 4 px, 12 px, RGBA 0 0 0 1. Dan ada text line center untuk title-nya, font size 24 px, font weight bold, colornya itu 2222, color 22, kemudian margin bottom 16 px, margin bottomnya 16 px,
Kemudian input container, displaynya flex, gapnya 10px, margin bottomnya 16px. Kemudian untuk tag input flex 1, padding 12px, border 2px, solid CCC, outline kita kasih non, font size 16 pixel, 16 pixel, transition 0,3 detik. Ini hasil to-do list saya sebut sini belajar view hari jam 21.00 atau membuat tugas matematika jam 22.00. Olahraga jam 9 jam 7.00. Nah, ini hasil to-do list yang saya buat. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.